Kabar bahagia kini sedang dirasakan oleh pasangan Kartika Putri dan suaminya, yaitu Usman bin Yahya. Ya, kebahagiaan sangat dirasakan oleh Kartika Putri dikarenakan dirinya harus mengantarkan putra tercintanya untuk khitan di usia yang masih sangat dini, yaitu 2 bulan. Ya, kebahagiaan Kartika Putri ini berbarengan dengan keputusannya untuk menggunakan cadar dan memutuskan kemunculan secara publik saat harus mengantarkan putra tercintanya khitan. Lalu, mengapa Kartika Putri menangis saat menemani bayi tercintanya saat di khitan? Dan seperti apa sang suami yang memberikan ketenangan dan ketabahan untuk sang istri yang terlihat mengusap air matanya di balik cadarnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan sedang dirasakan oleh pasangan suami istri Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya yang mengadakan acara khitan untuk putra tercintanya yang berusia 2 bulan yang bernama Muhammad Ali. Ya, kebahagiaan Kartika Putri karena harus melakukan khitan untuk bayi tercintanya yang baru berusia 2 bulan. Dan kemunculan secara eksklusif ini, usai menggunakan cadar ini, tentu saja merupakan bagian dari keputusan Kartika Putri untuk menggunakan cadar sekaligus tidak lagi menerima tawaran untuk tampil di televisi. Maka seperti inilah momen ketika Kartika muncul untuk pertama kalinya dengan menggunakan cadar saat akan khitan putra tercintanya. Sang suami Kartika Putri secara eksklusif pun mengungkapkan alasannya untuk khitan di usia Muhammad Ali yang masih berusia 2 bulan. Hal ini semakin cepat dikhitan akan semakin baik bagi kesehatan anak tercintanya tersebut. Bagi suami Kartika Putri, keputusannya untuk semakin cepat mengkhitan anak tercintanya tersebut harus dengan perasaan tega namun penuh dengan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini mau sunatin Habib. Aduh, Muhammad Ali. Rasa stres lagi, tapi sekarang yang stres yang takut itu bapak ibunya. Nggak tega. Prinsipnya itu satu, nggak tega. Yang kedua deg-degan. Yang ketiga kasihan karena masih bayi kan. Paling sakitnya cuma disuntik doang. Karena suntiknya itu suntik bius, betul kan? Ya, ada suntik biusnya. Kenapa kita tegain kan? Pasti banyak nanti komentarnya, kenapa kok tega banget sih sunatinnya pada saat usia 2 bulan? Kok kasihan ini itu. Kita berpikir lagi, lebih baik kasihan sekarang daripada kasihan nanti. Kenapa? Karena sekarang kan dia belum balik nih, masih miring karena 2 bulan. Jadi aku mikirnya kalau udah tengkurap nanti kasihan, justru dia lagi pengen tengkurap tapi sakit, sekarang kan belum bisa. Nanti kalau dia udah jalan setahun misalnya lagi aktif-aktifnya, lebih kasihan lagi. Oke, kita ikutin kegiatan sunat hari ini sambil nunggu dokternya. Namun meski sudah mengambil keputusan untuk khitan anak tercintanya tersebut, nyatanya Kartika Putri tidak tega langsung menemani putranya tersebut saat dikhitan. Dan yang langsung menemani proses khitan Muhammad Ali adalah sang suami. Sesekali dari kejauhan Kartika Putri melihat sosok anak tercintanya tersebut,
Suara tangis bayi Muhammad Ali tak sanggup membuat rasa sedih. Namun bercampur haru, Kartika Putri yang sudah tertutup cadar tak terlihat momen jatuhnya air matanya. Sunatnya cepet, 5 menit 10 menit. Wah, Masya Allah. Gak tega, tapi insya Allah yakin karena dokter Mahdiannya turun tangan. Jadi kayak harus tetap bersyukur aja, cuma deg-degan ada. Terang dulu kita. Nanti Habib pegang gini ya, tangan di atas ya. Oke. Oke. Oh, boleh. Sekarang tanggal berapa sih? 16. 16 lebih 14 hari. Susu dulu. Hah? Sementara Habib Utsman bin Yahya dengan sigap menenangkan jagoan kecilnya tersebut dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan momen mengharukan itu terlihat sang suami menangis dan sang kakak terlihat menenangkan. Nanti yang berkomunikasi dengan perawat kami siapa? Kalau bayi itu mesti dijahit semua. Proses menegangkan sekaligus membahagiakan ini pun akhirnya usai sudah. Kartika Putri dan sang suami mengaku lega dan bahagia karena telah melewati masa-masa bersejarah dalam kehidupan keluarganya dengan mengkitankan anak tercintanya ini. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin akhirnya selesai juga, deg-degan, sedih, terharu, happy, senang. Terus apa lagi? Soalnya tadi dokter juga ya dok ya, kalau nggak salah memang baik segera kan, kalau nggak ya ada bahaya infeksi itu, ada fimosis tuh kasih dok. Ternyata Ali ini fimosis, kulupnya tertutup. Jadi glands penisnya lengket dan tertutup. Nah, itu salah satu kondisi yang potensi infeksi. Rentan Rentan banget ya dok infeksi ya. ya. Jadi alhamdulillah lebih dini. Alhamdulillah disunat dini jadi lebih bagus. Salah satu faktor ngejar-ngejar juga sebelum 3 bulan karena Ali tuh udah miring-miring dan udah bisa tengkurap sendiri. Makanya kita lebih takut lagi kan nanti dianya pas mau tengkurap merasa terganggu. Keputusan Kartika Putri dan Habib Utsman untuk mengkitankan anak tercintanya di usia yang masih sangat dini tentu bukan tanpa alasan. Secara medis pun Habib Utsman dan Kartika Putri meyakini bahwa semakin anak dikitan, maka akan semakin cepat juga proses penyembuhannya. Kenapa sih harus dari usia dini untuk disunat? Ya, jadi pertama itu sesuai dengan ajaran Islam ya. Rasulullah cucunya disunat konon katanya usia 40 hari. Yang kedua alasan kesehatan karena pada usia di bawah 6 bulan itu pertumbuhan sel seorang anak bayi itu sangat cepat. Jadi kalau terjadi luka misalnya akibat sunat itu dia akan sangat cepat sembuhnya gitu. Kalau bayi cepat biasanya 2 hari 3 hari juga udah selesai. Nah, selesai dari sini nih bisa langsung pakai celana kan nih, Dok? pakai celana. Langsung pakai celana? Bebas ya, mandi juga biasa. Mandi biasa, pakai celana bebas. Iya. Terus bakalan rasa sakitnya ada gak? Kalau bayi, nah salah satu keuntungannya itu dia nggak merasakan sakit ya, karena proses pembelajaran sensorik saraf-sarafnya itu masih baru gitu. Soalnya dari kemarin saya ini, nggak bisa tidur mikirinnya nih. Karena biasanya kalau Syatir kan udah gede ya, Bismillah lah. Iya. Nah ini kan masih bayi, dia nggak pernah rewel, nggak pernah nangis malam. Takutnya rewel, takutnya nangis malam. Aduh. Diakui oleh Habib Utsman dan Kartika Putri,
bahwa ketegangan mengkitankan anaknya yang masih berumur sangat belia sama percis ketegangannya dengan saat menemani dan proses lahiran Kartika Putri. Habib Usman pun mohon doa usai melewati proses kitan anaknya tersebut. Tapi ini udah alhamdulillah leganya kayak orang lahirin ya dok ternyata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak buat pemirsa di rumah udah nemenin. Alhamdulillah nih baby Ali udah disunat. Insya Allah sehat, berkah, doain buat semuanya. Anak saya Muhammad Ali jadi anak yang soleh, bertakwa kepada Allah, jadi orang yang alim. Dan juga penonton di rumah insya Allah memiliki anak yang soleh yang bertakwa sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti apa kilas balik kebahagiaan yang dirasakan oleh Kartika Putri dan sang suami tercinta saat baru saja melahirkan bayi baru. Mereka yang bernama Muhammad Ali pada 3 Desember 2025 yang lalu. Sebelumnya, Habib Usman merasa bahagia atas kelahiran anak ketiganya dan menceritakan proses detik-detik menegangkan akan kelahiran dari bayi Muhammad Ali. Dan seperti inilah kebahagiaan yang dirasakan oleh suami Kartika Putri di mana sang anak lahir pada 3 Desember 2025 yang lalu. Tanggal 12 Desember tahun 2025 telah lahir putra kami yang ke-6 bernama Muhammad Ali, dan alhamdulillah lahir dalam keadaan selamat, sehat walafiat, ibunya sehat, anaknya sehat, dioperasi mulai, dan alhamdulillah operasi berjalan dengan baik, operasi berjalan dengan bagus. Kita alhamdulillah Allah kasih takdir yang baik, tidak membahayakan ibunya, tidak membahayakan anaknya juga, dan kita ngambil keputusan yang alhamdulillah Allah ridhoin, keputusan yang tepat untuk disesar. Saya udah niatin kalau perempuan namanya Fatimah, kalau laki-laki namanya Ali. Kenapa dikasih Muhammad depannya? Karena anak laki-laki saya semua depannya namanya Muhammad As-Sajid, Muhammad Syatir, dan Muhammad Ali. Karena kan sunnah menggunakan nama Muhammad, banyak keberkahan dulu. Momen kebahagiaan usai Kartika Putri melahirkan bayi yang bernama Muhammad Ali ini pun terasa. Ketika ditanya oleh wartawan wajahnya mirip siapa, dan seperti inilah momen kebahagiaan Habib bin Usman saat menceritakan di depan wartawan wajah yang baru saja dilahirkan oleh Kartika Putri mirip dengan siapa. Antara kayak Kalisa atau Khadijah. Kalau dari jauh tuh kayak Kalisa gitu, tapi kalau dari dekat tuh Khadijah. Ada ngalacatinnya juga itu, dia langsung tipisnya gitu, tapi cuma satu doang. Dua. Satu. Dan seperti inilah pesan dan harapan atas kelahiran anak tercintanya yang dilahirkan 3 Desember 2025 lalu. Kebayang gak bakalan rusuh di rumah? Kebayang. Jadi kebayang, kita tahu Khadijah ini jagoan di rumah. Makin rame lagi. Bosnya. Bos ya. Jadi semakin kecil. Udah ada bos Khadijah, siapa lagi nih? Ada bos Ali. Ada bos Abah, ada bos Ibu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.